Closeters, ketemu lagi sama aku Puitika di YouTube channelnya Closet Indonesia dalam segmen Soul Sister. Sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin untuk tonton video ini sampai selesai karena akan ada giveaway berhadiah produk-produk beauty menarik. Jangan lupa untuk dicek description box untuk tahu pertanyaan giveaway-nya dan juga untuk pantengin Closet ID Instagram untuk dapat informasi tentang giveaway. Oke, di Soul Sister kali ini, kalau kemarin nih kita udah ngobrol sama Karina Orin seputar batal nikah, berkah atau petaka. Nah kali ini sebenarnya nggak jauh beda nih, ini masih tentang batal menikah, tapi oknum yang hadir di sini itu mengakui kalau dirinya selingkuh. Sebenarnya di sini kita mengundang beliau untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini sama kita dan agak penasaran sih sebenarnya untuk dari sisi si pelaku ya. Kalau kita bilangnya kalau selama ini kan kayaknya korbannya terus nih yang diangkat di permukaan gitu. Tapi aku juga jadi penasaran kalau dari segi si pelaku ataupun si oknumnya ini yang melakukan perselingkuhan, gimana sih perspektifnya? Di sini no judge ya, karena di sini memang benar-benar kita pengen tahu nih ya. Oke, langsung aja kita sapa dulu nih. Halo Nanda. Hai. Tadi bener gak sih opening aku? Betul ya. Aku pengen tanya dulu, ini kejadiannya sebenarnya berarti kamu sudah akan menikah dengan seseorang, ya, dengan mantan kamu berarti, lalu kamu berselingkuh dengan orang lain. Betul. Itu kejadiannya seberapa lama sebelum pernikahan? Sebenarnya setelah lamaran itu memang kita belum punya tanggal yang pasti banget. Udah ada sih tanggalnya, cuma maksudnya kita belum yang kayak oke, ketok palu di tanggal segitu ya gitu. Sebenarnya belum ada banget gitu. Kalau misalnya ditanyanya kapan, itu terjadi justru setelah lamaran. 2 bulan setelah lamaran lah gitu. Nah, berarti sudah meminta ke keluarga gitu ya? Betul. Oke. Gitu. Dan pada saat itu, ini kan kamu udah mengakui kalau kamu selingkuh gitu ya. Itu selingkuh hati aja atau enggak emang selingkuh gue pacaran lagi sama orang dan kita sama-sama udah declare kalau kita adalah pasangan gitu ya? Oke. Kalau misal ditanya soal pacaran apa enggak. Jadi kita ya udah gitu, dekat aja gitu. Kita dekat aja. Ketika dia akhirnya deket ke aku juga, dia tahu bahwa aku tuh bahkan sudah tunangan gitu. Oh, dia tahu bahwa aku sudah tunangan gitu. Kenalnya ini jauh sebelum kalian enggak, kenalnya itu menjelang aku tunangan. Sempet gak sih berpikir apakah ini godaan, cobaan? Kan kadang gitu ya, biasanya orang mau nikah tuh ada aja cobaannya kan. Jadi gini, ini kalau diceritain, dirunutin kenapa akhirnya gini. Gue itu dari dulu, ini mungkin gue nggak tahu apakah ini kesalahan, gue bisa bilang kesalahan atau enggak, gue juga agak bingung sebenarnya. Jadi dulu tuh gue punya kriteria. Jadi kayak dulu ada satu sahabat cowok gue, gue tuh bilang gini sama dia, gue tuh pengen punya pasangan yang begini dari A sampai Z gitu. Nah seiringnya berjalannya waktu, gue pacaran, ini ada faktor ABC, tapi nggak ada nih D-nya. Gitu. Nih, abis itu gue pacaran lagi yang kedua, nih BC-nya ada, tapi A-nya nggak ada. Gitu. Jadi kayak puzzle-nya tuh belum sampai lengkap ya. Nah, ketika gue ketemu sama si mantan gue ini, gue merasa puzzle-nya tuh udah utuh. Gue merasa puzzle-nya udah utuh. Tapi ketika gue bertemu sama si orang itu, gue merasa enggak nih. Ini yang gue ujung puzzle-nya tuh nggak ada di si calon gue, tapi ada di dia. Gitu. Ya itulah akhirnya gue dekat sama dia, tapi kita memang nggak pernah pacaran, kita hanya dekat aja. Tapi sama-sama udah saling tahu kalau udah saling punya tahu. Perasaan yang sama. Betul, udah saling tahu gitu. Sampai akhirnya mungkin kalau gue bisa bilang setelah gue tidak bersama keduanya, sekarang gue bisa sorry, maksudnya tidak bersama keduanya, sekarang pun lo tidak bersama selingkuhan lo? Tidak. Gue kira lo akhirnya memilih dia. Karena akhirnya sebenarnya gue memilih pasangan gue. Tapi udah telat gitu. Jadi gini, selingkuh itu kan rata-rata orang mikirnya gue merinding gak? Lo ketahuan ya? Lo ketahuan. Iya, gue kira gitu. Gue gak ketahuan. Serius? Kenapa sampai akhirnya kan ini kita temanya adalah lo batal menikah gitu. Betul. Kan? Kalau nggak ketahuan kenapa? Dan lo lebih akhirnya memilih pasangan lo, dan kenapa harus nggak jadi nikah? Jadi gini,
saat gue akhirnya memutuskan untuk tidak bersama si orang itulah, orang gitu, baru ya, sama orang baru itulah ya. Kalau gue udah tidak bersama orang baru itu, gue masih menjalani sama si mantan gue. Walaupun udah enggak berarti. Udah enggak. Jadi gitu. sama si orang baru itu udah enggak, udah gue selesaikan. Tapi di hati kecil gue ngerasa kayak sahabat gue tahu apa yang gue lakukan, sahabat gue tahu kesalahan yang gue lakukan, sahabat gue tahu buruknya gue. Gue nggak mungkin gue membiarkan calon suami gue tidak tahu siapa gue. Benar, gitu. Benar. Jadi pada saat itu sebenarnya agak munak sih. Jadi ketika gue memutuskan untuk gue jujur sama dia, gue berharap bahwa dia bisa memaafkan gue. Gitu. Gue berharap kayak, dan lo memulai kehidupan baru dengan lebih plong. Betul. Dan sudah dengan penerimaan dari semua pihak gitu ya. Tapi ternyata lagi-lagi gue harus balik lagi ke keyakinan yang dari dulu dikasih tahu sama nyokap gue bahwa lo tidak bisa meminta semua orang untuk bereaksi sesuai apa yang lo inginkan. Nggak bisa. Jadi ketika lo melakukan sesuatu ke orang, lo harus sudah siap dengan dua kemungkinan, lo diterima atau lo ditolak. Lo harus siap dengan itu. Saat itu gue nggak siap. Karena lo juga berpikir ya, nah itu betul, tadi ya. Betul. Karena dari awal pun gue sama si pasangan gue ini, gue udah bilang kalau satu saat kita tertarik sama orang lain, kita ngomong ya, gitu. Biar jalannya sama-sama enak. Dan akhirnya itulah yang gue lakukan. Gitu. Itulah yang gue lakukan, dan gue sudah bilang sama dia bahwa gue udah selesai sama orang ini. Gitu. Tapi ya balik lagi, gue tidak bisa meminta orang bereaksi sesuai itu, karena gue tahu dia pasti sakit banget saat itu. Gue tahu dia pasti sakit banget saat itu, dan dia nggak ada kecurigaan sama sekali pada saat lo menjalani sama dia. He's a perfect man. Dan semua orang bilang gitu, kayak, nah he's a perfect man. Kayak apa dan yang itu terjadi sama sebenarnya lo? cobaan. Gitu. Dan ternyata mungkin ya, sorry ya, lo tidak bisa mengambil cobaan itu dengan bijak pada saat Betul. itu. Gue harus mengakui iya, karena gini, ada faktor ketidakyakinan juga gue sama si calon gue. Jadi ada dari 100% 98 lah gue yakinnya sama dia. 2%-nya gue belum yakin. Yang saat itu gue lakukan adalah tidak menutupi 2% ini dengan 98, tapi mencari 2% ini adanya di mana ya? Betul. Gitu. Ya. Nah, balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue punya kriteria itu. Ketika gue ketemu sama orang baru itu dan gue merasa bahwa kriterianya ada di dia semua, gue merasa dia. Lo melupakan si 98% itu. Dan yang ada di otak gue adalah si 2%, si orang ini akan menjadikan list yang ada dari gue zaman gue SMA yang gue kasih ke sahabat cowok gue itu sempurna. Kalau dirunut lagi ke belakang, dari kecil gue nggak punya sosok bokap. Jadi bokap nggak tinggal sama gue. Jadi gue selalu bilang bahwa kalau gue cari suami, bokap tuh ada di urutan terakhir untuk gue jadiin contoh. Nah dari situ gue mulai tuh, gue pengen begini karena gue melihat ini gitu. Gue cari segala macem sampai itu gue kasih ke sahabat gue bilang gini. Nah itu ketika gue ketemu sama si perfect man ini gitu, mungkin yang setelah gue akhirnya nggak sama dia, yang bisa gue yang satu yang sangat gue sesalin adalah, ya lo tuh nggak bisa dapet orang sempurna. Lo mau nyari kayak apapun tuh lo nggak akan pernah dapet gitu. Dan lo sudah menyia-nyiakan si 80% ini gitu. Jadi gue tuh ketika ada orang yang nanya sama gue, butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk akhirnya gue bilang bahwa gue yang salah dan gue selingkuh. Sampai akhirnya gue merasa bahwa gue mungkin harus kasih tahu ini biar orang-orang juga nggak judging ke setiap orang gitu. Maksudnya menurut gue ya tadi gue bilang 3 oknum itu tiga-tiganya tuh punya sakit yang sama gitu. Tapi kan selama ini orang melihat bahwa korban adalah yang diselingkuhin. Yang gue pengen tanyain lagi nih, terus kenapa akhirnya lo memutuskan untuk gue stop deh sama ini orang? Jadi kenapa akhirnya gue stop sama orang ini? Karena sebenarnya gue lebih yakinnya sama dia ya. Gue lebih yakinnya sama dia. Tapi kenapa akhirnya gue stop? Karena saat itu gue mikirin banyak orang. Gue mikirin nyokap gue mikirin karena nyokap gue ini sayang banget sama si mantan calon suami. Keluarganya dia baik luar biasa sama gue. Teman-teman gue tuh udah teman-temannya dia. Pokoknya tuh keluarganya dia keluarga gue keluarga dia gitu. Jadi gue saat itu memikirkan bahwa kayaknya akan lebih mudah ketika gue melepaskan si orang baru ini, lalu gue melanjutkan hidup gue dengan si orang yang lama ini. Karena banyak hati yang harus lo jaga. Betul. Nah, ketika gue akhirnya tidak bersama si orang baru ini, gue tetap nggak tenang. Tadi gue bilang, gue ngerasa bahwa sahabat gue tahu buruknya gue, tapi kok orang yang akan sama gue seumur hidup nggak tahu, nggak adil. Iya. Menurut gue itu nggak adil. Ini nggak adil buat dia. Setuju sih.
itu buat gue itu nggak adil buat dia gitu. Jadi akhirnya sampai akhirnya di satu momen gue kayak gue selesaikan sama orang ini, tapi gue juga harus menyelesaikan hubungan, maksudnya gue harus menyelesaikan permasalahan batin gue dengan si mantan gue. Dan akhirnya ketika gue mengaku itu ada pasti ada pertanyaan kayak, kalau lo ngomong sama si mantan lo nih, mungkin aja nih lo nggak jadi nikah, gimana keluarga lo dan segala macam. Sampai ada satu sahabat gue banget yang bisa dibilang 99% lah tahu gue gitu, dan dia orang yang paling tahu sampai detail gitu apa yang terjadi. Terus dia cuma ngomong gini, lo nggak akan bisa ngebahagiain siapapun ketika lo nggak bahagia. Jadi memang nggak akan bisa. Kita bahagiakan dulu diri kita. Betul. Dan kita bisa membahagiakan orang. Betul. Lalu dia bilang, lo bahagia nggak dengan bohongin dia? Lo bahagia nggak dengan lo menutup hubungan lo dengan si orang baru, lalu lo melanjutkan hubungan lo dengan orang lama, tapi lo nggak ngomong apa yang terjadi? Kayak ada duri yang terus-terusan ganggu gitu kan ya. Karena gue selalu megang omongan nyokap gue yang akhirnya sangat gue iyakan setelah ini terjadi, setelah semua terjadi, adalah semua orang bisa jadi orang baik, tapi tidak semua orang bisa jadi orang jujur. Di sini udah ada pembahasan tentang nyokap keluarga gitu ya. Apa yang keluarga lo atau nyokap lo ya ungkapkan pada saat tahu anaknya selingkuh sampai nggak jadi nikah gitu. Jadi ini kejadiannya gue ngomong duluan sama mantan gue. Part paling menyakitkan buat gue adalah, pertama adalah ketika gue harus melepas cincin itu dari tangan gue. Karena gini, orang tuh bisa mikir kayak cuma lepas cincin doang gitu. Buat gue nggak segampang itu gitu. Ketika cincin itu masih ada di sini, terus gue harus ngelepas itu, gue beneran gemeteran, gue beneran tremor, gue nggak bisa ngomong apa-apa, sebadan gue tuh menggigil semua. Terus gue diem, terus gue kembaliin itu, terus seminggu kemudian kalau nggak salah, gue belum ngomong sama nyokap gue, tapi sudah ada hal-hal yang tidak enak yang datang dari berbagai orang lain yang akhirnya tahu gitu. Jadi pada saat itu ketika gue ngobrol sama dia, gue mengakui, kita berjanji untuk menenangkan diri masing-masing, lalu kita ketemu dengan kepala yang lebih enak gitu. Tapi ternyata mungkin dia punya pilihan lain, dia memilih untuk kayak oke, nggak bisa nih, kita nggak bisa terusin ini gitu. Dan akhirnya gue yang tadinya tidak bercerita sama siapapun, gue cuma cerita sama adik gue sama satu sahabat gue itu. Terus ternyata gue nggak ngerti dapat dari mana, ceritanya udah nyebar. Dan saat itu Nanda lah yang bersalah gitu. Jadi semua orang menghakimi. Betul. Jadi gue ngerasa gitu. Gue ngerasa gini, nyokap gue tuh udah dulu selalu bilang bahwa lo itu tidak hidup di dunia yang isinya cuma hitam sama putih. Ketika lo merasa lo putih, lo melihat orang melakukan kesalahan, orang itu hitam, lo lihat dulu apa yang terjadi sama dia. Kenapa dia melakukan itu? Ada banyak warna di balik warna hitam. Dia ngomong gitu. Akhirnya gue mencoba untuk menerapkan itu ke mantan gue gitu. Tapi ternyata lagi-lagi gue tidak bisa meminta orang bereaksi sesuai sama apa yang gue harapkan. Dan di situ gue berpikir bahwa oke, nyokap gue harus tahu dari gue. Dia nggak boleh tahu dari orang lain. Dia harus tahu dari gue. Saat itu berat banget karena gue cuma ngomong, Mah Nanda mau ngomong, tapi di atas di kamar gue gitu. Gue ngomong, terus gue bilang, gue ngakuin apa yang terjadi segala macem. Terus nyokap kaget, nangis dan segala macem. Terus gue cuma bisa, saat itu gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue gemeteran seluruh badan. Gue cuma ngomong gini, Mah, semua orang sudah menghakimi Nanda. Boleh nggak Nanda cuma minta dipeluk dan mama bilang everything's gonna be okay. Terus nyokap gue meluk, terus dia cuma bilang gini, Nanda everything's gonna be okay. Lo salah dan lo mengakui itu. Terus kayak lo harus bangga sama itu. Itu yang harus itu yang harus lo banggain gitu. Gue tahu dia hancur luar biasa gitu. Tapi dengan adanya kejadian itu, gue jadi makin tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, lo tetap punya nyokap. Gue punya dia. Terus nyokap selalu bilang gini, di dalam sebuah cerita, lo akan jadi yang salah di cerita orang, dan lo akan benar di cerita lo. Betul. Ketika lo bisa bercerita dan lo dengan lantang bilang bahwa lo yang salah, itu yang harus lo banggain. Betul. Gitu. Tuhan tuh baik banget sama gue. Gue punya satu sahabat yang sangat tidak judging sama gue, sangat tidak judging. Terus dia pas datang, terus gue ada di satu kafe, terus dia cuma kayak, gue mau pesan makan. Kalau lo mau pesan makan, pesan aja. Kalau belum, ya udah, tunggu sampai lo pengen makan. Jadi
gue kayak gue nggak tahu gue harus mulai dari mana. Semua karena saat itu gue merasa bahwa orang-orang yang bahkan tahu gue gak mau nanya ke gue untuk bertanya, Nana apa yang terjadi, kenapa, enggak, tapi mereka langsung menjudge. Oh, ternyata lo cewek gak setia ya lo, segala macam, dan itu datang dari semua orang yang kenalnya cuma sedikit kenal aja gitu, sampai bahkan sahabat, orang yang gue anggap sahabat ya, orang yang gue percaya itu bahkan tidak nanya sama gue atas semua yang lo lalui gitu ya, dan lo lakukan ya. Lo tuh, gue bisa bilang kalau lo tuh benar-benar kuat sih. Tapi benar, dan gue dari tadi lo bercerita gitu ya, lo selalu menyelipkan apa yang orang tua lo, nyokap lo omongin ke lo, dan gue jadi tahu gitu apa yang menjadikan lo kuat sekarang itu adalah nggak lepas dari peran nyokap lo gitu. Dan untuk seorang nyokap, orang tua yang nggak pengen anaknya disakitin gitu ya, tapi nyokap lo bisa gue bilang orang yang amat sangat bijak, yang tetap ya itu tadi ya, kita segimanapun kita melakukan apapun gitu ya, kesalahan kita gitu, pasti nyokap tidak akan menghakimi kita, tapi dia bisa memberitahu kita dengan caranya. Dan lo tahu apa yang lo lakukan itu mungkin sebuah kesalahan, tapi tadi kita cerita juga kalau lo merasa ini juga bukan sesuatu yang harus lo tutupin gitu ya. Lo udah bisa menceritakan ini ke publik, itu berarti lo sudah bisa menerima semuanya. Pada saat lo memutuskan untuk mengakui semuanya dan dia tidak seperti yang lo harapkan gitu ya responsnya, terus keluarga dia gimana? Karena kan pasti ini udah melibatkan dua keluarga ya, enggak ya gitu. Keluarga dia kecewa pasti. Ada rasa kecewa, ada marah, ada emosi, itu pasti. Lagi-lagi gue nggak bisa memaksa orang bereaksi seperti apa yang gue inginkan. Saat itu ketika gue dapet itu, gue ngerasa kayak sekarang tuh dunia gue tidak seperti apa yang nyokap gue omongin, gitu. Kok kayak seperti tidak adil gitu ya? Jadi kayak dunia gue tuh saat itu hanya hitam dan putih, dan gue ada di hitam, dan gue layak dapat punishment. Ini punishment gue. Gue kehilangan dia. Gue harus bilang ini, gue selalu bilang sama orang yang bertanya dan akhirnya jadi deep ngobrol sama gue, bahwa dia adalah salah satu pemberian terbaik dari Tuhan buat gue. Dan itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada keinginan untuk, dia udah menikah lagi? Belum. Kan sebenarnya itu juga sudah berlangsung lama, dan kalian pun sudah ada obrolan baik-baik. Setelah itu ada kesempatan gak sih untuk lo berpikir, oke, kayaknya gue mau menata lagi sama dia? Gue nggak bisa menutup kemungkinan itu ya gitu. Maksudnya gue kan nggak tahu lah apa yang akan terjadi besok dan segala macam. Cuma gue bisa bilang untuk saat ini sepertinya kita ada di keadaan yang sama-sama happy lah. Dia happy, dia sudah punya pasangan lagi, dia happy bersama dia. Gue yakin lah dia happy bersama pasangannya. Dan gue sekarang happy menjalani hidup gue yang ya udah gitu. Gitu. Nah, kalau gue tanyanya apa yang ingin lo sampaikan ke pasangan lo pada saat itu, udah tersampaikan pastinya. Atau ada yang belum tersampaikan dan lo pengen kasih tahu di sini, mungkin ya kita nggak tahu apakah nantinya dia bisa nonton. Mungkin dia nonton ya, gitu, gue pede banget. Enggak sih, gue cuma pengen bilang bahwa sampai saat ini tidak berubah, bahwa setengah dari perasaan aku tuh tetap punya dia. Oh my god. Kenapa ini tuh banyak banget yang nanya, kenapa sih lo nggak delete fotonya, kenapa lo nggak unfollow gitu? Karena menurut gue dia tuh bagian yang Tuhan kasih buat gue. Toh nanti gue punya foto-foto lain yang baru. Nanti misalnya let's say gue punya pasangan, ya akan ada foto dengan pasangan baru gue gitu. Ya, karena itu menjadi record dari perjalanan lo sama dia gitu. Jadi jujur aja, lagi-lagi gue disclaimer bahwa gue tidak meminta siapapun untuk setuju sama gue. Gue percaya bahwa ketika lo punya mantan, terus lo punya pasangan baru lo tuh tidak menggantikan mantan lo. Benar. Dia hanya menghalangi mantan lo untuk ada lagi nih gitu. Tapi mungkin menghalanginya bisa seumur hidup kan gitu. Iya betul. Gitu. Jadi kalau gue akan selalu bilang bahwa 3 mantan gue punya porsi sendiri di masa lalu gue dan di hati gue. Dan itu nggak akan hilang gitu. Jadi kalau ada yang nanya, lo masih sayang sama mantan lo? Masih. Jujur aja dia bukan cuma tunangan saat itu. Dia sahabat gue.
Dan lo kehilangan. Dan gue sangat kehilangan. Jadi yang hilang adalah bagaimana gue bisa cerita sama dia apapun yang terjadi di hidup gue. Sosok itu yang hilang. Itu Sosok seorang sahabat, sosok seorang kakak, sosok seorang pemimpin yang tadi lo sempat idamkan ada di diri lo gitu ya, di keluarga lo gitu. Tapi gue happy kok. Gue maksudnya melihat dia bersama orang lain, gak muna gue pasti ada lah di bagian kayak rasa sedihnya. Harusnya sama gue, gitu. Harusnya sama gue gitu. Jadi melihat dia happy buat gue itu salah satu penebusan rasa bersalah. Tapi lo masih keep konteks sama dia? Kalau ada yang harus kita ngobrolin sih kita ngobrol. Jadi gini, gue memang kayak misalnya gue lagi traveling gitu, karena memang gue suka traveling. Kadang-kadang dia suka kayak itu di mana gitu, atau ya ucapan ulang tahun dan segala macam itu masih ada gitu. Dan bahkan foto dan video priwet gue masih ada di handphone. Lo gak ada keinginan untuk menghapus semua itu karena lo itu tadi ya, lo masih merasa itu adalah bagian dari journey lo. Mungkin satu saat ketika gue merasa gue harus menghapus akan gue hapus, tapi buat gue saat ini biar dia ada di situ. Apa yang lo sesalin dalam hidup lo? Dan kalau dikasih kesempatan untuk mengulang, itu apa sih? Yang mau gue ulang adalah dengan tidak mencari potongan puzzle. Karena gini, karena setelah itu gue menyadari bahwa misalnya let's say itu adalah sebuah puzzle, satu puzzle yang belum ada itu, dan akhirnya gue merasa bahwa gue mendapat itu dari orang baru, mungkin aja satu sisa puzzle-nya itu adalah gue. Iya. Yang belum merasa lengkap pada saat itu, jadi lo harus lengkapi dulu diri lo. Jadi gue, kalau misalnya apa yang mau diulang, yang mau gue ulang adalah 3 keyakinan gue ketika gue membangun sebuah hubungan, itu yang gak boleh lepas dari gue. Gue juga pernah waktu itu mengibaratkan dengan puzzle, dan gue bilang ke pasangan gue ternyata ya hubungan itu bukan puzzle gitu yang bisa kita gue udah dapetin potongan A sampai C gitu ya. Terus gue cari sisanya di mana? Enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya kita itu kayak menyeimbangkan gitu. Kayak kita sama-sama saling mengisi sampai potongan puzzle itu penuh gitu. Jadi sebenarnya bukan cari potongan puzzle itu. Dan ada satu kalimat dari sahabat gue, jangan salahin siapapun. Jangan stop blaming yourself. Jangan salahin diri lo, jangan salahin mantan lo. Karena mungkin Tuhan mau ngasih lihat sama lo bahwa lo baik, dia baik, tapi mungkin kalian gak baik kalau sama-sama. Itu sangat menguatkan gue, dan akhirnya gue kayak oke, gak ada yang jahat kok. Semua baik, tapi tidak semua hal baik ketemu hal baik tuh akhirnya jadi baik. Gue pengen tanya apa yang pengen lo sampaikan ke closeters juga yang mungkin sedang mengalami, bisa jadi korban yang diselingkuhin, ataupun justru ya again yang gue bilang di awal, oknum yang melakukan perselingkuhan gitu. Apa yang mau sampaikan? Pertama adalah kenali diri lo. Lo maunya apa? Karena ketika lo tahu lo maunya apa, lo akan bisa memperlakukan banyak orang dengan cara lo. Terus abis itu kalau gue selalu berpegang bahwa ketika lo berhubungan ada 3 poin yang sangat penting, yang mungkin saat itu di gue lost. Yang pertama adalah komitmen, kedua tanggung jawab, ketiga komunikasi. Dan menurut gue kesalahan sekecil apapun lo harus jujur. Kayak balik lagi gue bilang bahwa semua orang bisa jadi orang baik, tapi nggak semua orang bisa jadi orang jujur. Nda, kita udah cerita lumayan panjang ya Nda ya. Oke, tapi di sini apa yang aku inginkan di awal gitu ya, untuk melihat perspektif dari yang memang mengakui kalau dirinya selingkuh dan mengakui kesalahannya, itu akhirnya semoga tersampaikan juga sama closeters. Seperti yang tadi Nanda juga udah bilang gitu ya, di sini kita bukannya mengarahkan untuk orang melakukan apa yang Nanda lakukan gitu ya, tapi cuma sekedar apa ya, kita diajarkan untuk coba lihat lagi ke belakang atau background, atau kalaupun tidak mau menyelidiki sampai sejauh itu, cukup tidak menjudge gitu kalian Nanda. Karena seperti yang Nanda juga tadi bilang, siapapun yang terlibat dalam perselingkuhan, baik yang diselingkuhin, oknum yang berselingkuh, ataupun orang ketiganya gitu ya, itu semuanya sakit ya. Dan Nanda nggak mau jadi seperti itu lagi Nanda. Insya Allah enggak. Jadi udahlah, sekarang semua jalanin aja.
Oke. Thank you so much Nanda udah mau sharing di Soul Sister hari ini. Thank you banget. Wah, oke, ini cukup panjang obrolan dan kayak menguras apa ya, emosi, tapi bukan emosi yang jadinya meletup-meletup mau marah gitu ya, tapi jadi oke, iya mungkin gue salah kemarin ngejudge orang ini, seperti itu ya. Oke, thank you so much for watching Closeters. Jangan lupa untuk cek Closet ID di Instagram ya untuk info-info giveaway juga. Dan pastinya tonton terus YouTube channel Closet Indonesia, dan semoga kita ketemu lagi di segmen Soul Sister berikutnya. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, tolong dikasih like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel Closet Indonesia. Oke, thank you so much for watching. Bye-bye.